Bab 1261, Leluhur. Orang-orang di Eternal Immortal Domains tidak memiliki cara untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dalam dua lorong energi, dan mereka juga tidak memiliki rasa bahaya yang terlibat. Yang bisa mereka lihat hanyalah dua titik cahaya bercahaya yang mewakili Bai Xiaochun dan Saint Emperor, keduanya perlahan-lahan membuat kemajuan melalui strip penyegelan. Setiap kali lampu itu berhenti bergerak, itu berarti mereka menghadapi perlawanan. Adapun Bai Xiaochun, dia akhirnya berhenti bergerak sepenuhnya ketika 9 hantu muncul di depannya, semuanya dengan basis budidaya kuno. Aura mereka lemah, tetapi mereka masih arkans, dan ekspresi mereka sangat brutal ketika mereka memelototi Bai Xiaochun. Bagi mereka, dia adalah renegade mortal, dan mereka tidak menginginkan apapun selain menebangnya. Sialan, saya bukan pembela fana. Kamu membencinya, mengapa kamu melampiaskan padaku? Bai Xiaochun tahu bahwa itu adalah proyeksi yang diciptakan oleh akal ilahi pembela mortal, dan bahwa mereka termotivasi oleh kebencian yang telah ada dalam diri mereka sebelum mati. Tapi dia masih kesal. Mengepalkan tangannya, dia menyerang, bukan dengan Fist Sovereign yang tak berujung, melainkan, Fist Kaisar yang tak mati. Bahkan masih, tingkat kecakapan pertempuran itu mengejutkan. Boom terdengar saat kedua pihak bentrok. Bai Xiaochun tidak melakukan apapun untuk menghindari terkena, dia mengandalkan kekuatan generasi dari kodeks kematiannya untuk sekadar menyerang tanpa henti. Setelah menghancurkan salah satu Archaians bayangan, dia menembak ke arah yang lain, dan melepaskan serangan tinju lain. Dan dengan demikian pertempuran berlangsung selama beberapa saat, dengan Bai Xiaochun melepaskan kekuatan dan kecepatan ledakan, dan mengandalkan kodeks kematian untuk menyembuhkannya. Dalam suksesi cepat, ia mengalahkan semua 9 hantu Archaean. Sebelum mereka bisa berubah, dia melaju cepat, terengah-engah, dan bahkan mengeluarkan beberapa pil obat untuk mengisi ulang dirinya. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan kelompok hantu Archaean lain, bahkan lebih dari sebelumnya. Sangat frustrasi, ada lebih dari 20 kali ini. Namun, dia tidak punya pilihan, dengan mata merah, dia melolong dan melepaskan sutra paramita masa depan. Kemudian, ia menggunakan genggaman pencabutan tenggorokannya, Bash mengguncang gunung, Life Forever Lamp. Dan kemampuan ilahi lainnya serta teknik magis yang tidak menarik terlalu dalam pada basis kultivasinya. Dia tahu bahwa dia masih memiliki jalan panjang, dan bahwa perjalanan mungkin akan lebih sulit. Mengeringkan basis budidayanya tidak akan menjadi ide yang baik. Terutama mengingat bahwa lorong energi yang dia miliki tidak memiliki kekuatan spiritual di dalamnya yang dapat dia gunakan untuk mengisi kembali dirinya dengan. Di sisi lain, ada banyak kekuatan garis keturunan, memastikan bahwa tubuh kedagingan dan kekuatan regenerasinya benar-benar tampil lebih baik daripada di luar. Meluncurkan maju dengan serangan lain, ia menghancurkan lawan-lawannya dan melanjutkan. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia melihat semakin sedikit hantu bayangan. Namun, itu hanya membuatnya lebih waspada dari sebelumnya. Segera, perasaan ilahinya mengungkapkan kepadanya bahwa aura mengejutkan sedang muncul di suatu tempat di depannya. Sedikit waktu berlalu, dan kemudian dia tiba-tiba berhenti, murid-muridnya terkekang. Di sana di depan di lorong energi, peti mati merah mengambang muncul dari udara tipis. Itu berisi aura yang menyebabkan jantung Bai Xiaochun berdetak kencang. Tampaknya seolah-olah ini bukan seorang kultivator, tetapi sesuatu yang ganas dan gila. Bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, itu melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Tuan Bai bahkan tidak takut pada hantu. Kamu pikir dia akan takut pada peti mati? Melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, dia melambaikan jarinya, menyebabkan area di sekitar peti mati terdistorsi saat kekuatan gravitasi dipanggil. Waktu melambat, dan kecepatan peti mati berkurang secara signifikan. Tanpa ragu sedikit pun, Bai Xiaochun melesat ke arahnya, dan untuk pertama kalinya, menggunakan Fist Unding Sovereign Fist-nya. Suara gemuruh bergema ke segala arah, dan gambar seorang kaisar muncul di belakangnya, menyerang dengan koordinasi yang tepat dengannya. Peti mati itu berusaha menghindari pukulan itu, tetapi tertahan di area waktu yang melambat, dan tidak bisa. Segera setelah pukulan mencapai sasarannya, retakan menyebar di permukaan peti mati, dan itu pecah.
Seperti yang terjadi, lolongan marah bisa terdengar, dan cahaya berwarna darah meledak dari sisa-sisa peti mati, menciptakan lautan darah yang sangat besar. Di dalam laut itu adalah buaya berwarna darah yang langsung menerjang menuju Bai Xiaochun, rahangnya terbuka lebar seolah menelannya. Itu juga memunculkan fluktuasi arkaian yang begitu kuat sehingga hati Bai Xiaochun tersentak di dadanya. Fluktuasi ini tampaknya tidak kalah kuat dari apa yang dia rasakan dari kaisar-kaisar jahat di masa lalu. Di luar, Bai Xiaochun akan kurang curiga. Tetapi dia tahu bahwa di lokasi ini, makhluk ini selamanya tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika dia menghancurkannya, itu akan membentuk kembali, yang berarti bahwa jika dia terlibat dalam pertarungan yang berlarut-larut, dia tidak hanya akan membuang-buang waktu. Tetapi dia juga akan memberikan lebih banyak tokoh bayangan kesempatan untuk berkumpul di lokasi. Yah, jika aku harus mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Aku tahu hanya gerakan yang harus digunakan. Dengan cepat melakukan gerakan mantra, dia mendorong tangannya dengan gerakan ke bawah. Water Swamp. Dia berada di dalam tubuh penguasa, namun uap air masih berputar-putar ke segala arah, menciptakan rawa yang besar dan ilusi. Kerajaan, teriaknya. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kerajaan Water Swamp sebagai arcaian, dan satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan untuk menangani buaya terkutuk ini. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, aura yang jauh lebih brutal daripada buaya meletus dari rawa berair. Buaya ganas itu menggigil, matanya yang sebelumnya marah tiba-tiba dipenuhi teror dan syok. Kemudian, sebelum roh esensi kehidupan Bai Xiaochun bahkan bisa muncul, buaya itu berbalik dan lari. Bai Xiaochun memandang, tertegun. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi sebelumnya ketika menggunakan kerajaan Water Swamp. Sejauh yang bisa dia katakan, buaya dari beberapa saat yang lalu telah dibentuk oleh akal ilahi pembela mortal, dan seharusnya tidak dapat melarikan diri. Mungkin itu tidak terbentuk dari akal ilahi dari penguasa mortal. Atau mungkin itu begitu kuat dalam kehidupan sehingga, bahkan setelah itu mati, beberapa naluri aslinya tetap ada. Dalam keadaan normal, Bai Xiaochun tidak akan mencegah roh esensi hidupnya untuk keluar ke tempat terbuka. Tetapi saat ini, waktu adalah esensi, dan kekuatan spiritual tidak berlimpah. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan, mengabaikan lolongan semangat esensi hidupnya, menghilangkan kerajaan Water Swamp. Sekarang bukan waktunya untuk duduk dan merencanakan langkah selanjutnya, dia segera bergerak sambil terus berjalan. Sementara itu, strip penyegelan garis keturunan lainnya sudah 90% diperbaiki, dan Saint Emperor mendekati wilayah Dantian Mortal Renegade. Saat itulah, dia bertemu seseorang yang menghalangi jalannya sehingga dia tidak mungkin bisa mengalahkannya. Dia terhenti, gemetar ketika dia melihat sosok yang melayang di depannya, tidak bergerak, tetapi dengan mata perlahan terbuka. Itu adalah pria yang tampan dan ilmiah, dengan sigil bola api di dahinya. Saat dia membuka matanya, adalah mungkin untuk melihat bulan kuno bersinar di pupil matanya. Saint Ancestor, gumamnya, suaranya dipenuhi rasa sakit. Tepat di sana di depannya adalah Saint Ancestor, salah satu dari 3 putra abadi. Dia adalah leluhur asli Saint Emperor, dan sumber garis keturunannya. Tidak ada ketegangan tentang bagaimana pertempuran ini akan terjadi. Dan meskipun Saint leluhur yang diproyeksikan ini memiliki darah yang sama seperti ketika dia masih hidup, pikirannya berbeda. Seketika, keinginannya untuk melakukan pertempuran membara di dalam dirinya. Pertarungan tidak berlangsung lama. Segera, Saint Emperor batuk darah, dan dipaksa untuk meninggalkan strip penyegelan garis keturunan. Jika tidak, dia akan mati. Ketika dia muncul, semua orang di Eternal Immortal Domains melihat bahwa segel Meterai hancur berkeping-keping. Saint Emperor telah sepenuhnya gagal. Keputusasaan menggerogoti jantung Saint Emperor, dan tiba-tiba, dia menyadari bahwa pergumulan penguasa besar sebenarnya adalah jebakan yang rumit. Jelas, dia berharap untuk menggunakan Saint Emperor dan Bai Xiaochun untuk menghancurkan pita penyegel bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Bab 1262, Perangkap Madu. Sambil terkekeh pahit, Saint Emperor terbang menjauh dari penguasa yang luar biasa, suasana hatinya sudah merosot ke kedalaman.
Tampaknya bencana mematikan akan menimpa domain abadi-abadi. Dia hanya bisa berharap bahwa Bai Xiaochun akan berhasil. Setelah semua, jika strip penyegelan garis keturunan terakhir dihancurkan, maka, itu akan berarti akhir dari domain abadi-abadi. Semua orang di domain abadi eternal dibiarkan terguncang. Saint Emperor telah gagal, strip pemeteraian kedua telah dihancurkan, dan penguasa raksasa sekarang berjuang dengan intensitas lebih dari sebelumnya. Arc Emperor adalah satu-satunya harapan kita. Arc Emperor harus berhasil. Semua orang sekarang berdoa untuk Bai Xiaochun, bahkan Saint Emperor. Di dalam lorong energi, Bai Xiaochun berhenti sementara ketika dia menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Dalam sekejap mata, jumlah hantu bayangan di sekitarnya mulai meningkat secara dramatis. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Saint Emperor, dia memiliki firasat buruk. Merasa lebih cemas dari sebelumnya, dia berteriak, dan memanfaatkan waktu yang dibutuhkan hantu bayangan untuk terwujud untuk menembak maju secepat mungkin. Dia tidak punya pilihan selain membakar kekuatan basis kultivasinya, menjadi badai yang menghancurkan apapun di jalannya. Saat dia mengikuti garis penyegelan garis keturunan, dia semakin dekat ke daerah Dantian. Dari titik kemajuan yang 30%, ia maju ke angka 50%. Kemudian dia mencapai 60%, dan 70%. Undeksi kodeksnya bekerja dalam overdrive saat dia menghancurkan banyak hantu yang menghalangi jalannya. Segera, dia telah melewati angka 70%, dan mencapai 80%, ketika tiba-tiba. Dia berhenti di tempat ketika dia menyadari bahwa di antara hantu bayangan adalah seorang wanita dengan kepala tertunduk. Dia mengenakan gaun kerajaan, dan sangat anggun dan elegan. Tak satu pun dari hantu bayangan di daerah itu yang berani mendekatinya, menciptakan ruang terbuka lebar di sekitarnya. Begitu Bai Xiaochun melihatnya, dia mendongak, mengungkapkan wajah yang sangat indah. Immortal Imperatrix. Dia berkata tanpa sadar, matanya melebar, dan tanpa sadar meletakkan tangannya di tasnya. Wanita ini tidak lain adalah Immortal Imperatrix, kecuali, dia berbeda dari versi yang dimilikinya. Imperatrix Immortal ini dibentuk oleh akal ilahi renegade mortal, dan tampak persis seperti yang dimilikinya ketika dia masih hidup. Dia memiliki fluktuasi kuno yang agak luar biasa, dan begitu matanya mengunci tangannya, dia melambaikan tangannya, mengirim semua figur bayangan di sekitar tembakannya langsung ke arah Bai Xiaochun. Kemudian, dia mengambil langkah ke depan, berubah menjadi seberkas cahaya yang juga mendekati Bai Xiaochun. Sialan! Tidak mungkin celak ini akan mengalahkanku. Dia menyerang maju, badai yang mengelilinginya menghancurkan semua hantu bayangan yang menghalangi. Namun, Immortal Imperatrix tampaknya tidak terpengaruh oleh prahara sama sekali. Itu bahkan tidak memperlambatnya. Beberapa saat kemudian, dia langsung menghantam Bai Xiaochun. Boom menggema keluar, dan Bai Xiaochun jatuh ke belakang, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Meskipun undeksi kodeksnya bekerja keras untuk memperbaharui dirinya, dia sudah merasa sangat frustrasi. Itu bahkan lebih buruk mengingat bahwa setelah pertukaran, Immortal Imperatrix tampaknya tidak menghilang, melainkan tumbuh lebih solid. Bai Xiaochun menghela nafas. Saya punya satu kartu truf lagi untuk dicoba. Jika tidak berhasil, maka saya akan menggunakan kerajaan Waterswamp. Masih berharap untuk melestarikan kekuatan basis kultivasi, dia melihat Immortal Imperatrix yang masuk, menarik napas, dan menutup matanya. Tepat ketika dia hampir di atasnya, dia membuka matanya dan mengeluarkan aura yang sangat berbeda dari apapun sebelumnya. Itu kuno, dan benar-benar melebihi dibandingkan dengan yang lain. Itu tak lain adalah, aura Daois duniawi. Little Junior Sister, gumamnya pelan, matanya berkedip-kedip dengan kenangan. Seketika, Immortal Imperatrix yang tampaknya dingin dan tanpa emosi menggigil dan terhenti. Saat dia menatap Bai Xiaochun, jelas bahwa dia sedang berjuang di dalam. Ketika Bai Xiaochun melihat bahwa taktiknya tampaknya bekerja, hatinya mulai berdebar. Mencoba membuat situasinya tampak lebih realistis, ia lebih memaksakan aura kedaulatannya, dan mencoba membuat dirinya tampak persis seperti Taois duniawi. Sudah lama, Sanshan, katanya lembut. Menatap padanya,
dia mulai berjalan ke depan. Segera dia tepat di depannya. Advertisements. Duniawi. Taois, katanya. Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, hatinya tiba-tiba berdegup kencang. Inspirasinya untuk taktik ini datang dengan kejadian sebelumnya dengan buaya. Buaya itu tampaknya memiliki beberapa naluri sebelumnya, dan dia mengira itu akan sama dengan Immortal Imperatrix. Namun, mendengarnya mengucapkan nama Daois duniawi membuatnya sadar bahwa ia kemungkinan besar salah. Rupanya, dia tidak memiliki naluri belaka, melainkan kenangan masa lalu yang sebenarnya. Bagaimana ini mungkin? Kami berada di dalam Mortal Renegade, kan? Apa sebenarnya semua hantu bayangan ini? Meskipun terguncang, dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk duduk-duduk menganalisis situasi. Memaksa dirinya tetap tenang, dia terus berbicara dengan suara lembut. Tunggu di sini untukku, oke Sanshan. Jangan pergi kemanapun, Little Junior Sister. Berharap memaksimalkan efektivitasnya, dia memilih dua bentuk alamat alih-alih hanya satu. Tatapan Immortal Imperatrix masih kosong, tapi dia jelas berjuang. Mengambil keuntungan dari saat ini, Bai Xiaochun bergerak, terbang melewatinya, dan mempersiapkan Water Swarm Kingdom-nya kalau-kalau dia mulai mengejarnya. Namun, yang membuatnya senang, dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Jadi, teknik perangkap madu bekerja lebih baik daripada kerajaan Water Swarm. Mempercepat, dia melewati tanda 80% dalam garis penyegelan garis keturunan. Dan mendekati 90%. Sementara itu, semua orang di Eternal Immortal Domains ditempelkan pada kemajuannya. Meskipun mereka tidak bisa melihat dengan tepat apa yang dia lakukan, mereka bisa melihat ketika dia berhenti, dan kemudian terus bergerak. Ketika dia mendekati wilayah Dantian, banyak orang menyadari bahwa dia telah mengalami lebih banyak kesulitan daripada Saint Emperor. Yang sebenarnya telah memulai lebih jauh di sepanjang jalur penyegelan. Dia harus membuat ini berhasil. Gumam Saint Emperor, gemetar. Dia berharap dia bisa pergi dan membantu, tetapi tahu bahwa satu-satunya orang di Eternal Immortal Domains yang bisa memasuki jalur pemeteraian yang dibuat oleh leluhur-leluhur adalah Bai Xiaochun. Semoga Bunda yang abadi memberkati dan melindungi Anda. Banyak orang menggumamkan doa-doa seperti itu, dan beberapa orang menangis. Semua orang di seluruh dunia sedang menonton. Akhirnya, Bai Xiaochun mencapai titik 90%. Dia hanya memiliki 10% untuk pergi. Dan saat itulah, dia bertemu seseorang yang dia tidak pernah bisa menebak dia akan melihat. Bahkan, itu adalah seseorang yang dia akan mengira dia tidak bisa melihat. Sama seperti Saint Kaisar telah menemukan Saint leluhur, Bai Xiaochun tiba-tiba menemukan dirinya menghadapi apa yang awalnya tampak seperti gunung. Tapi itu bukan gunung, itu raksasa, duduk bersila, mata tertutup. Saat Bai Xiaochun mendekat, mata raksasa itu terbuka, dan mereka terbakar seperti matahari. Kulitnya ditutupi dengan desain yang rumit, menunjukkan bahwa ia telah menguasai kulit kematian, Raja Surgawi yang kekal, tendon abadi, tulang kekal dan darah abadi. Fluktuasi darah dan energi yang mengalir darinya tidak terbatas dan agung, dan tubuh kedagingannya jelas-jelas berada di puncak-puncak. Ark Ancestor, Bai Xiaochun berkata tanpa berpikir. Raksasa ini tidak lain adalah Ark Ancestor, sumber garis keturunan Bai Xiaochun. Dan ketika dia membuka matanya, dia perlahan bangkit. Bab 1263, Volume ke-6. Lorong energi yang diciptakan oleh jalur penyegelan garis keturunan pernah terasa sangat besar bagi Bai Xiaochun. Tetapi ketika leluhur lelaki bangkit, Bai Xiaochun menyadari bahwa kepalanya hampir menyentuh langit di atas. Ukuran tubuhnya, wajahnya yang tanpa ekspresi, matanya yang dingin. Dan kekuatan ledakan yang terpancar dari tubuh kedagingannya membuatnya tampak seperti serangan apapun yang dilepaskannya yang bisa mengguncang fondasi dunia. Bahkan, dia tampak cukup kuat untuk menghancurkan lorong energi itu sendiri. Bahkan gerakan berdiri saja menyebabkan angin kencang menyebar, melenyapkan semua hantu bayangan di daerah itu, dan benar-benar menghapus sebagian besar dari mereka. Dia kuat, perkasa, ganas, dan meledak-ledak. Hanya itu 4 kata yang bisa dipikirkan Bai Xiaochun untuk secara akurat menggambarkan leluhur-leluhur. Terengah-engah,
Tanpa sadar dia mundur beberapa langkah, jantung berdebar kencang. Bahkan fluktuasi darah dan energi yang datang dari Ark Ancestor sudah cukup untuk mempengaruhi cahaya berwarna darah yang menyinari Bai Xiaochun. Seolah-olah, leluhur lengkungan bersaing dengan Bai Xiaochun untuk kontrol atas strip penyegelan garis keturunan. Syukurlah, leluhur-leluhur ini hanyalah inkarnasi belaka, dan tidak benar-benar memiliki kualifikasi untuk menghancurkan pita segel. Kalau tidak, itu sudah lama terhapus. Namun, Bai Xiaochun masih merasakan sensasi mendalam dari krisis mematikan. Sebagian besar waktu, sensasi krisis yang akan dia alami datang karena kurangnya informasi mengenai musuhnya. Tetapi dalam kasus ini, sensasi naik karena ia menghadapi leluhur darahnya sendiri. Itu pasti yang terjadi sebelumnya. Saint Emperor pasti bertemu dengan Saint Ancestor, dan kalah. Meskipun itu hanya spekulasi, dia setidaknya 70 hingga 80% yakin bahwa itu benar. Melawan leluhur pendiri sendiri. Bahkan ketika Bai Xiaochun merasakan rasa rendah diri dan frustrasi yang meningkat, mata Ark Ancestor mulai bersinar dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Itu seperti matahari kembar saat dia mulai berjalan ke depan, menyebabkan ledakan besar bergema saat dia menuju ke arah Bai Xiaochun. Saat dia menambah kecepatan, Bai Xiaochun menyadari bahwa dia tidak hanya berlari ke depan dengan santai, dia berusaha untuk menamparkan ke dalam dirinya. Mountain Sucking Bash, pikirnya, pupil matanya menyempit. Menjadi akrab dengan kodeks Unding seperti dia langsung mengenali teknik magis yang digunakan leluhur-leluhur. Dia juga bisa merasakan fluktuasi heks kematian, dan lebih buruk lagi, melihat cahaya menakutkan yang bersinar pada jari telunjuk dan ibu jari kanan Ark Ancestor. Pencengkeram tenggorokan. Bai Xiaochun sama sekali tidak punya keinginan untuk dipukul oleh pencengkeram tenggorokan yang dilepaskan oleh leluhur-leluhur itu sendiri. Itu mungkin akan menyebabkan tubuh mungilnya dihancurkan menjadi tumpukan lumpur berdarah. Pikiran berputar dengan sensasi krisis, ia terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, leluhur-leluhur itu tidak lambat, dan dalam sekejap mata, dia mengejarnya melalui lorong energi. Jauh di bawah di Eternal Immortal Domains, terengah-engah bisa terdengar sebagai cahaya yang mewakili Bai Xiaochun, tiba-tiba berhenti, dan kemudian mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Sensasi keputusasaan muncul di hati semua orang, ketika semua orang tiba-tiba menyadari bahwa akhir hari semakin dekat. Dia benar-benar bertemu dengan leluhur-leluhur, pikir Saint Emperor. Jauh di lubuk hatinya, dia gatal untuk membantu, tetapi tahu bahwa dia tidak bisa. Song Junwan, Zhou Zimo, Hou Xiaomei, Li Qinghou, Grand Heaven Master, dan banyak orang lainnya di dinasti Ark Emperor yang tahu Bai Xiaochun semua mengamati dengan wajah pucat. Merasa benar-benar tidak berdaya. Sementara itu, Booming mengisi lorong energi saat Bai Xiaochun jatuh kembali dengan kecepatan tinggi. Yang membuatnya kecewa, dia menemukan bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat mengguncang leluhur-leluhur. Akhirnya, itu mencapai titik di mana dia tidak bisa menerimanya. Apa yang terjadi di sini, Ark Ancestor? Level intimidasi ini sangat menggelikan. Mata melebar dengan marah, dia tiba-tiba berhenti di tempat, lalu meluncurkan dirinya ke arah leluhur-leluhur. Cloud Lightning Forefather Transformation. Tumbuh lebih besar, dia mengambil 3 langkah ke depan, hingga tingginya 300 meter saat itulah ia menggunakan Living Mountain Incantation. Tumbuh lebih tinggi, hingga ketinggian lebih dari 600 meter dan kemudian dia melepaskan Mountain Sucking Bash-nya sendiri. Saat dia berteriak di udara, Ark Ancestor menembak ke arahnya. Namun, masih tidak senang dengan tingkat kecepatannya, Bai Xiaochun menggunakan heks kematiannya. Ledakan sonik meletus di mana-mana. Bai Xiaochun sekarang menarik sepenuhnya pada semua kekuatan tubuh daging yang bisa dikerahkannya, dan juga memperkuatnya dengan basis kultivasinya, membuatnya lebih kuat. Ayo, teriaknya. Kemudian, pada saat-saat terakhir sebelum bertabrakan dengan leluhur-leluhur, ia menggunakan pegangan peredam tenggorokan. Mereka tampak seperti dua naga peledak ketika mereka saling menabrak, menyebabkan tanah bergetar di bawah mereka. Kelompok hantu bayangan yang telah berkumpul di daerah itu benar-benar hancur oleh gelombang kejut yang mulai bergulir. Bai Xiaochun melolong marah, dan Ark Ancestor menggeram dengan dingin.
Dalam waktu yang sangat singkat, keduanya bertukar lebih dari 1000 pukulan. Perlahan tapi pasti, bebatuan dan batu yang membentuk-bentuk Living Mountain Incantation milik Bai Xiaochun sedang dihancurkan darinya. Pada saat yang sama, Cloud Lightning Forefather Transformation-nya melemah. Namun, bahkan dalam keadaan ini, kecakapan pertempurannya terus mengamuk. Adapun leluhur-leluhur, lebih dari 1000 pertukaran meninggalkan permukaan tubuhnya retak dan babak belur, membuatnya tampak seperti dia mungkin meledak setiap saat. Satu ledakan memekakkan telinga terakhir bergema, dan kemudian Bai Xiaochun jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya. Untungnya, kodeks kematiannya sedang bekerja keras, dan dalam beberapa saat, dia berhenti. Meluruskan dirinya sendiri, dia berteriak, "Jadi, ternyata kamu hanya cangkang kosong." Yang mengejutkan, dia dan leluhur-leluhur ternyata tidak jauh berbeda, leluhur-leluhur benar-benar menggunakan kecakapan pertempuran tingkat arcaian. Menelan seteguk darah, Bai Xiaochun melepaskan teknik God Killer-nya, menyebabkan cahaya merah terang berputar di sekelilingnya. Tampak seperti seberkas kabut darah, dia menembak ke arah Arc Ancestor. Namun, Arc Ancestor juga beregenerasi menggunakan kodeks kematian, menyebabkan luka-lukanya cepat sembuh. Rupanya, dia memikirkan hal yang sama dengan Bai Xiaochun, karena dia juga mulai bersinar dengan lampu merah saat dia melepaskan teknik God Killer. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sekali lagi berjuang bolak-balik. Keduanya dalam kondisi yang buruk, rambut mereka acak-acakan, kekuatan generasi mereka bekerja seperti orang gila. Dari tampilan itu, mereka menemui jalan buntu. Ledakan besar lainnya bisa terdengar, dan mereka berdua saling menjauh. Pada titik ini, mata Arc Ancestor mulai bersinar dengan cahaya terang, dan dia mengulurkan tangan kanannya. Yang mengejutkan, tangannya mulai memancarkan 5 aura berbeda. Logam, kayu, air, api, dan bumi. Kelima elemen tersebut berhubungan dengan 5 organ yin di dalam tubuh manusia, serta 5 sihir penyegel yang kuat. Pada titik ini, tubuh Arc Ancestor mulai bersinar dengan cahaya 5 warna, cahaya yang datang dari 5 lokasi spesifik yang berbeda, dan dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Keajaiban 5 organ, Bai Xiaochun bergumam. Aku selalu berpikir bahwa sihir kelima organ original Yin yang digunakan oleh Gravekeeper kakek besar bertahun-tahun yang lalu ada hubungannya dengan kodeks kematian. Siapa yang akan mengira, bahwa selain volume kulit, daging, tendon, tulang, dan darah, leluhur-leluhur juga akan menciptakan volume ke-6 dari kodeks kematian. Jika Bai Xiaochun tidak diberi kesempatan untuk bertarung dalam pertempuran ini, dia tidak akan pernah tahu bahwa tidak hanya ada 5 jilid untuk kodeks unding. Ada 6. Itu sangat mirip dengan bagaimana dia telah menciptakan teknik tambahannya sendiri untuk menyelesaikan teknik hidup abadi yang tak berujung. Teknik yang digunakan Gravekeeper dalam pertarungannya dengan Daoist Heavenspan, sebenarnya didukung oleh 5 organ yin dari leluhur-leluhur. Bab 1264, mengalahkan leluhur. Kekuatan 5 organ yin berasal dari 5 elemen. Ketika 5 sinar cahaya berwarna-warni keluar dari tubuh Arc Ancestor, mereka menjadi kanopi yang sepenuhnya menutupi dirinya. Pada saat yang sama, kekuatan tubuh dagingnya mulai meningkat semakin tinggi. Saat itulah dia menatap langsung ke Bai Xiaochun, matanya berkilauan. Bai Xiaochun awalnya berencana untuk menghindar. Namun, Arc Ancestor bergerak dengan kecepatan lebih besar dari sebelumnya, mendekati dengan kepalan tangan yang menabrak dada Bai Xiaochun. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun ketika dia terbang mundur, dan sebelum dia bisa mendarat dengan kakinya, leluhur-leluhur menghampirinya lagi. Meraihnya di kedua bahu, leluhur lengkungan bersiap, untuk merobeknya menjadi 2. Sensasi krisis yang akan segera terjadi, Bai Xiaochun merasa terpancing oleh teriakan yang terguncang, dan menyebabkan pembuluh darah membengkak di wajah dan lehernya. Teror kemungkinan kematian begitu kuat sehingga memberikan bahan bakar yang sempurna untuk serangan balasan gila. Aku tidak pernah membuat volume ke-6 untuk kodeks kematian, tapi, aku memang membuat tindak lanjut untuk seluruh teknik. The Time Immemorial Codex. Anda mungkin telah mendorong kodeks kematian ke batas akhir, tapi, itu pasti tidak cocok dengan jalan baru yang saya tempa. Tangan terbang dengan gerakan mantra 2 tangan.
Dia melepaskan sutra bekas reinkarnasi, menyebabkan simbol magis yang tak terhitung jumlahnya muncul di Ark Ancestor. Ketika simbol-simbol itu mengencang, mereka mulai membentuk segel magis. Namun, sebelum proses pemeteraian itu selesai, kilatan ganas muncul di mata Bai Xiaochun. Meledakkan, masing-masing dan setiap simbol magis meledak. Jika hanya dua, atau beberapa lusin, itu mungkin tidak terlalu mengesankan. Mungkin bahkan beberapa ratus atau ribuan mungkin bukan masalah besar. Tetapi ada terlalu banyak untuk dihitung. Puluhan ribu dari mereka. Dan ketika mereka meledak, kekuatan yang mereka lepaskan adalah sesuatu yang leluhur-leluhur tidak bisa tahan. Ketika booming terdengar, leluhur lengkungan menggigil hebat, kekuatan mendorongnya ke belakang, dan menghancurkan dua lapisan kanopi 5 warna di sekitarnya. Namun, Ark Ancestor itu tangguh, dia punya undexing kodeks untuk memperbaharui dirinya, dan juga sepertinya tidak pernah lelah. Tanpa jeda, dia menerjang kembali ke arah Bai Xiaochun, mengepalkan tangannya saat dia mendekat. Bai Xiaochun terengah-engah, tetapi ekspresinya ganas saat ia melakukan gerakan mantra untuk melepaskan sutra paramita di masa depan. Karena resonansi darah antara dirinya dan leluhur-leluhur, sutra masa depan bekerja dengan sempurna. Saat kepalan leluhur-leluhur menyerang rumah, Bai Xiaochun batuk seteguk darah, tetapi begitu pula leluhur-leluhur. Bawa, teriak Bai Xiaochun, melompat kembali ke pertarungan. Saat mereka bolak-balik, luka yang diderita Bai Xiaochun juga diderita oleh leluhur-leluhur. Namun, kebalikannya tidak terjadi. Intinya, Ark Ancestor menerima 2 kali lipat jumlah cedera. Bahkan dengan kekuatan regenerasinya, ia perlahan-lahan menjadi lelah. Dan Bai Xiaochun menyerang seperti orang gila, menyebabkan leluhur-leluhur batuk darah satu demi satu. 2 kanopi pertahanannya sekarang hilang, yaitu ketika Bai Xiaochun berteriak dan menyerang dengan serangan tinju yang merusak. Pada titik itu, semua pertahanan yang diciptakan oleh volume ke-6 dari Kodeks Kematian Leluhur dari Archangel, dihancurkan. Setelah menyelesaikan ini, Bai Xiaochun terhuyung mundur dan kemudian jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari mulutnya saat dia terengah-engah. Melihat ke Ark Ancestor yang basah kuyup, yang juga berbaring di sana, dia berkata, dalam hal teknik, aku pasti lebih kuat darimu. Kaisar Agung tidak mengatakan apa-apa. Dia berjuang berdiri, menatap Bai Xiaochun dengan dingin, lalu mengepalkan tangannya, menyebabkan bentuk bayangan besar muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, aura yang mendominasi secara spektakuler muncul. Itu tak lain adalah kepalan kaisar yang tak mati. Aku juga punya satu dari itu. Teriak Bai Xiaochun, berdiri dan mengepalkan tangannya sendiri. Segera, sesosok bayangan muncul di belakangnya juga. Kecuali, sosok ini berbeda dari tinju kaisar leluhur. Ini adalah kepalan sovereign yang tak mati. Dalam sekejap mata, mereka berdua bergerak. Ini adalah Ark Ancestor yang melawan Ark Emperor yang memerintah. Itu adalah tinju kaisar yang tak berujung versus tinju yang berdaulat yang tak mati. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa terjadi kecuali dalam waktu dan tempat yang tepat ini. Dari kejauhan, adalah mungkin untuk melihat, tidak hanya Bai Xiaochun dan leluhur-leluhur saling mendekat, tetapi juga 2 sosok bayangan yang telah mereka panggil, juga saling mendekati. Ketika mereka bertabrakan, ledakan memekakkan telinga berderak keluar, dan sosok di belakang leluhur-leluhur hancur berkeping-keping. Ketika itu terjadi, leluhur-leluhur tampak layu, dan dia batuk seteguk darah saat dia terhuyung mundur. Bai Xiaochun juga dikeringkan secara signifikan, dan tampaknya hampir sepenuhnya kehilangan energi dan kekuatan. Membungkuk dan meletakkan kedua tangannya di atas lutut, dia terengah-engah. Setelah beberapa saat, dia mendongak dan berkata, saya tahu Anda memiliki beberapa indera Anda, leluhur-leluhur. Saya tidak ingin berkelahi dengan Anda. Biarkan saya lewat. Saya perlu memperbaiki pita segel ini. Petik 2 titik. Dia tidak yakin apakah ada entitas yang lebih kuat yang menunggu setelah leluhur-leluhur, dan karena itu, hampir sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuh daging dalam pertarungan ini. Jika memungkinkan, dia ingin menahan diri dari menggunakan basis kultivasi atau teknik magisnya. Leluhur-leluhur itu berjarak sekitar 300 meter darinya,
lemah sampai ke titik di mana ia tampak akan bubar kapan saja. Hampir seperti kata-kata Bai Xiaochun tidak terdaftar sama sekali, saat dia perlahan bangkit, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Dengan gemetar, dia mulai melangkah menuju Bai Xiaochun. Seperti yang dia lakukan, kodeks kematiannya bekerja keras untuk meregenerasi tubuhnya, tetapi sayangnya, dia sangat terluka sehingga rasanya seperti melempar secangkir air ke atas gerobak kayu bakar yang terbakar. Pada titik ini, Bai Xiaochun tahu bahwa jika dia tidak terus bertarung, selalu ada kemungkinan bahwa leluhur-leluhur akan sepenuhnya beregenerasi. Setelah menatapnya sejenak, dia mengertakkan gigi dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Melambaikan jarinya, ia melepaskan sutra kehidupan sekarang dan kematian, memanggil gerbang batu besar di belakangnya, yang tidak lain adalah gerbang kematian. Gerbang kehidupan muncul di belakang leluhur-leluhur, dan ketika dia terus berjalan maju, dia mulai melemah, ke titik di mana kekuatan regenerasinya tidak bisa mengimbangi sama sekali. Namun, leluhur-leluhur terus mendekati. Selangkah demi selangkah dia datang, melemah, memudar, hingga, yang mengejutkan Bai Xiaochun, dia berdiri tepat di depannya. Selama proses menjadi sangat lemah, sesuatu telah berubah. Sebelumnya, semua pikirannya telah ditekan, tetapi pada saat ini, rasa dingin di matanya telah memudar, dan adalah mungkin untuk melihat sesuatu yang mendalam dan kuno di dalamnya. Yang mengejutkan Bai Xiaochun, dia mulai berbicara. Renegade mortal mengasimilasi bagian terakhir dari kesadaranku, dan menyegelnya di dalam dirinya, untuk mendorong kemampuannya untuk memusnahkan dunia. Aku pikir aku telah tersesat untuk selamanya, hanya untuk bertemu denganmu. Tolong jangan salahkan saya untuk ini. Saya membutuhkan Anda untuk mengalahkan saya, sepenuhnya dan menyeluruh. Hanya dengan mati aku bisa terbebas dari kendali mortal renegade. Hanya dengan begitu segalanya akan menjadi jelas bagi saya. Saya tidak menyesal. Apakah Anda melihat ketika saya menggunakan volume ke-6 dari kodeks kematian baru saja? Leluhur-leluhur berbicara dengan tenang, namun dengan hangat. Sebelum Bai Xiaochun bisa menjawab, dia tersenyum, mengulurkan tangan, dan kemudian menghilang menjadi tidak ada. Namun, pada saat sebelum dia hilang selamanya, 5 kristal berkilauan, masing-masing dengan warna yang berbeda, muncul dari tubuhnya dan melayang untuk memasuki Bai Xiaochun. Bai Xiaochun berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu menggosok dadanya. Dia bisa merasakan bahwa 5 organ yin-nya telah berubah, meskipun dalam beberapa hal, perubahan itu tampak ilusi. Setelah beberapa pemikiran, dia menggenggam tangan dan membungkuk ke tempat di mana leluhur-leluhur telah menghilang. Emosi yang campur aduk memenuhi dirinya, membuatnya mustahil untuk memutuskan dengan tepat bagaimana perasaannya. Akhirnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan perjalanan. Dia sekarang, tidak jauh dari wilayah Dantian. Pada saat ini, pita segel telah diperbaiki 90%. Kembali ke domain abadi-abadi, populasi yang putus asa itu tiba-tiba merasakan harapan sekali lagi, dan sebuah sorak-sorai bangkit. Adapun Saint Kaisar, dia tiba-tiba tampak agak menua saat dia melayang di sana di udara, menatap cahaya terang yang mewakili Bai Xiaochun. Dia mengalahkan leluhur aslinya, gumamnya. Bab 1265, Berdaulat. Bai Xiaochun tidak bisa melihat apa yang terjadi di dunia luar, juga tidak tertarik pada saat ini. Pertarungannya dengan Ark Ancestor telah membuatnya benar-benar kelelahan, tapi untungnya, kekuatan regenerasinya sudah bekerja. Pada sisi baiknya, dia telah menghemat banyak daya basis kultivasi, kalau-kalau dia membutuhkannya untuk menyelesaikan perbaikan strip penyegelan. Leluhur-leluhur pastilah memasukkan volume ke-6 dari kodeks kematian ke dalam 5 organ Yinku. Pikirnya. Ketika dia melaju, dia memastikan bahwa ada 5 motif cahaya warna-warni di dalam dirinya. Mereka merasa hangat, tetapi selain itu, tampaknya tidak istimewa. Sayangnya, tidak ada waktu untuk memikirkan masalah ini sekarang. Kaki terakhir dari perjalanan ternyata jauh berbeda dari yang diperkirakan Bai Xiaochun. Tidak ada hantu bayangan muncul. Hampir seolah-olah mereka tidak mampu membentuk di lokasi ini. Namun, itu tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Dia masih memiliki perasaan bahwa dia akan menghadapi musuh yang sangat kuat di wilayah Dantian Mortal Renegade.
Itu adalah perasaan yang berasal dari menjadi seorang Archean, dan karena kegugupan itu, dia benar-benar melambat sedikit sampai sebagian yang baik dari kekuatan tubuh kedagingannya pulih. Tetapi karena dia menyadari bahwa penundaan yang lama biasanya menyebabkan masalah, dia akhirnya mempercepat. Di luar, orang-orang di Eternal Immortal Domains bisa melihat cahaya yang mewakili Bai Xiaochun mencapai wilayah Dantian. Adapun Bai Xiaochun, yang dia lihat adalah kekosongan besar. Itu tampak seperti lautan kegelapan, atau langit yang gelap gulita. Itu tak terbatas, dan tak ada habisnya, dan Bai Xiaochun langsung bisa mengatakan bahwa semua yang harus dia lakukan adalah masuk ke kosongan itu. Dan strip penyegelan garis keturunan akan sepenuhnya diperbaiki, dari tempat di dahi Mortal Renegade, sampai ke wilayah Dantiannya. Namun, bahkan ketika dia berpikir untuk melakukan hal itu, dia tiba-tiba mendengar suara berbicara kepadanya, hampir seperti dari zaman paling kuno. Seiring dengan datang ledakan kekuatan yang menciptakan sesuatu seperti penghalang, mencegah Bai Xiaochun dari memasuki kehampaan. Ekspresi berkedip, dia mencoba menggunakan unding hex miliknya, hanya untuk menemukan bahwa itu tidak menembus penghalang. Ini adalah pertama kalinya hex unding gagal menembus mantra pembatas. Setelah menabrak penghalang, dia bangkit kembali, jantungnya berdebar kencang. Beberapa saat kemudian, dia menyadari bahwa sosok muncul dari kejauhan. Itu adalah seorang pria, duduk bersila dengan punggung menghadap Bai Xiaochun. Dia mengenakan jubah kekaisaran, dan mahkota kekaisaran, dan memiliki basis kultivasi yang mendalam dan tak terduga. Hanya dengan melihatnya mengirim rasa sakit jauh ke dalam relung pikiran Bai Xiaochun, dan menyebabkan jantungnya mulai berdebar. Yang benar adalah, bahwa dia sudah menduga bahwa dia mungkin menghadapi musuh lain di sini, dan bahkan berspekulasi tentang siapa itu. Sayangnya, orang itu adalah seseorang yang sama sekali tidak ingin dia temui. Dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang, dia menyaksikan orang itu perlahan-lahan berbalik untuk menatapnya. Memperlihatkan wajah yang tampan dan saleh yang memancarkan perilaku makhluk transenden. Dia tampak mengancam tanpa marah, dan tampaknya mampu menyaksikan bumi dihancurkan dan langit dihancurkan, namun tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak lain adalah Daois Duniawi, Immortal Imperator. Bai Xiaochun berkata perlahan, hampir menyakitkan. Di dalam, dia menghela nafas, sepenuhnya menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawan seperti ini. Tidak mungkin dia cocok dengan Taois Duniawi. Namun, masih ada sedikit harapan di hatinya. Lagi pula, lawan sebelumnya yang dia hadapi jauh lebih lemah dari yang pernah mereka alami dalam hidup. Lebih jauh lagi, dia ingin melihat apakah beberapa kesadaran duniawi Taois tetap tertinggal untuk berkomunikasi. Sebelum dia bisa berbicara, mata duniawi Taois berkilauan, dan dia melambaikan jari telunjuk kanannya ke Bai Xiaochun. Seketika, seberkas cahaya putih melesat di udara ke arahnya. Luminescence Archaean, Bai Xiaochun berseru, memburam gerakan saat dia jatuh kembali. Beberapa saat kemudian, tempat yang baru saja dia tempati dihancurkan oleh Luminescence Archaean. Jangan bilang Archaean Luminescence bukankah sihir dari papan Go di kipas berharga. Apakah itu benar-benar ditempatkan di sana oleh Daois Duniawi? Jika demikian, maka itu seharusnya benar-benar disebut Sovereign Luminescence, kan, meskipun dia telah melihat sekilas beberapa ingatan duniawi Daois. Dia belum memperoleh informasi tentang kemampuan ilahi dan teknik magis yang telah dia gunakan. Berdasarkan apa yang dilihatnya, sepertinya beberapa spekulasi tentang penggemar yang berharga itu salah. Bahkan ketika dia terbang mundur, penganut dunia tahu melambaikan tangannya, mengirimkan tembakan mematikan dari Archaean Luminescence yang menembak ke arahnya. Setiap sinar tampak memancarkan bahaya, memaksanya menghindar ke kiri dan kanan untuk menghindarinya. Pada saat ini, dia sekarang mengalami frustrasi yang sama seperti yang dialami Kaisar Vile penipu ketika melawannya. Terlalu banyak sinar Archaean Luminescence. Mereka tampak tanpa akhir, seolah-olah Daois Duniawi dapat memanggil sebanyak yang dia inginkan, menciptakan hujan yang merusak yang dapat menghapuskan apapun yang menghalangi jalannya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Bai Xiaochun adalah melarikan diri. Namun, setelah beberapa saat, dia berteriak, Luminescence Archaean. Terus,
Sambil menamparkan tasnya, dia memanggil beberapa lidah api multiwarna. 20 warna, 21, 22, sampai api 27 warna. Ini adalah sisa-sisa dari saat dia mengerjakan api 30 warna. Tanpa ragu dia membuang mereka, menciptakan kebakaran besar, lautan api besar yang berhasil mereda di Luminescence Archaean. Ketika dia melihat itu terjadi, dia menghela nafas lega. Jadi, seperti dugaanku, dia jauh lebih lemah. Sepertinya aku mungkin bisa memenangkan pertarungan ini. Yakin bahwa dia benar, dia hanya bersiap untuk bergerak ketika mata duniawi Taois berkedip, dan dia mendorong keluar dengan telapak tangan kirinya. Seketika, tangannya berubah semi-transparan, seolah-olah itu terbuat dari air. Kemudian, ia mulai memuntahkan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Tetesan air dengan cepat berubah menjadi sungai, yang bergerak bolak-balik seperti naga raksasa. Setiap tetes air berdenyut dengan kekuatan yang luar biasa, dan memancarkan tekanan besar di daerah itu. Dan ada lebih dari itu. Ki dingin juga meletus, menekan lautan api multiwarna, ke titik di mana lebih dari setengahnya benar-benar padam. Pada saat itu, putaran Luminescence Archaean lainnya dilepaskan. Bai Xiaochun sekali lagi dipaksa untuk mundur, tertawa pahit saat melihat sungai yang mengamuk. Sampai saat ini, ia dapat mengatakan bahwa ini adalah sungai yang sama yang saat ini ada di hadapan penggemar yang berharga, yang semakin menegaskan spekulasi sebelumnya. Mata bersinar dengan tekad, dia melambaikan tangannya, melepaskan keempat kemampuan ilahi utamanya, pembasmi gravitasi. Air sungai segera tenggelam, dan waktu melambat, mengurangi aliran sungai. Bai Xiaochun tahu bahwa gravitasi pemusnahannya adalah sihir esens, dan itu pasti akan pendek jika dicocokkan dengan Tao duniawi. Bahkan jika musuh yang dia hadapi tidak memiliki kecakapan pertempuran sejati dari Daois duniawi, itu masih cukup untuk menghancurkannya. Karena itu, tanpa ragu lagi dia meluncurkan dirinya di dunia Taois. Kamu sudah duduk di sana selama ini. Dan jika saya cukup dekat dengan Anda, itu tidak akan mudah untuk menggunakan Luminescence Archaean. Sudah waktunya, untuk pertempuran jarak dekat. Sambil menggertakkan giginya, dia mendekat, hanya untuk melihat bahwa Taois duniawi telah sedikit mengernyit. Melambaikan tangan kanannya, Taois duniawi memanggil, sebuah gunung. Sebuah gunung Dao Essence. Meskipun Bai Xiaochun telah siap untuk ini, masih mengejutkan melihat puncak gunung yang sama yang enaungi Dao Essence of Life and Death di wajah penggemar. Jadi, penguasa dunia, Anda mengambil semua kemampuan ilahi Anda dan menempatkannya di kipas itu, bukan? Dengan setiap saat yang berlalu, frustrasi Bai Xiaochun bertambah. Lagi pula, jika bukan karena kenyataan bahwa itu tidak mungkin, dia akan memanggil kipas angin dan menggunakannya untuk melawan Taois duniawi. Bab 1266, Wilayah Dantian. Ketika Bai Xiaochun melihat Gunung Dao Essence bersiap untuk menghancurkannya, dia memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Meskipun kekuatan tubuh kedagingannya belum sepenuhnya pulih, dia tanpa ragu melepaskan setiap bagian yang bisa dia kumpulkan. Tangan kanannya mengepal, dan dia melepaskan kepalan Sovereign yang tidak mati. Sosok bayangan di belakangnya terhubung dengannya, dan serangan tinju besar menghantam gunung besar Dao Essence. Sebuah ledakan memekakkan telinga bergema ketika gunung yang dahsyat itu menggigil, retakan menyebar di permukaannya dari titik benturan. Namun, Bai Xiaochun tidak keluar tanpa cedera. Dia batuk hingga 4 suapan darah berturut-turut, dan lengan kanannya dipelintir pada sudut yang aneh ketika dia dikirim terbang mundur seperti layang-layang dengan potongan tali. Bahkan versi yang lemah dari Taois duniawi ini masih berdaulat, dan sangat kuat. Pada akhirnya, serangan Bai Xiaochun sangat kuat sehingga Gunung Dao Essence akhirnya hancur di bawah kekuatan pukulan. Namun, bahkan ketika gunung runtuh, sebuah menara terbang keluar dari puing-puing, sebuah menara yang dipenuhi kabut hitam dan putih, yang berdenyut dengan fluktuasi Dao Essence hidup dan mati. Murid-murid Bai Xiaochun mengerut, menyadari bahwa aliran-aliran kabut itu adalah inti kehidupan dan kematian duniawi Taois. Water Swarm, dia berteriak, tidak menahan apapun saat dia melemparkan semua kekuatan basis kultivasinya ke dalam kemampuan ilahi. Bahkan ketika kata-katanya bergema, area di sekitarnya dipenuhi uap air,
yang menyebar dengan cepat untuk menciptakan rawa yang sangat besar. Kabut yang merupakan inti dari hidup dan mati terkandung di dalam rawa, dan tampaknya bereaksi terhadapnya, dan bahkan mata duniawi Taois berkedip dengan cahaya aneh ketika dia memandang Bai Xiaochun. Sementara itu, Bai Xiaochun mengucapkan kata terakhir dari teknik ini. Kerajaan, raungan buas bergema keluar dari rawa, ganas dan mengancam ke tingkat yang tak terlukiskan. Bahkan penghalang di belakang wortli Taois mulai berputar dan membelok sebagai tanggapannya. Paku-paku seperti gunung mulai muncul dari rawa, diikuti oleh daratan yang sangat luas. Dalam beberapa saat, itu menjadi tangan bersisik, cakar, meneteskan cairan hitam, yang pertama kali mencapai ke atas, lalu terbanting ke tanah. Hal-hal belum berakhir, tangan cakar lain muncul, yang juga naik tinggi dan kemudian membanting ke tanah, di seberang tangan lainnya. Bai Xiaochun terletak di belakang dua tangan yang cakar. Dari sudut pandangnya, tampaknya ada sesuatu yang hilang dari kerajaan Waterswamp, tepat di tengah. Dan dari lokasi itulah, tiba-tiba, dia mendengar deru roh esensi hidupnya, yang tampaknya berjuang untuk merangkak keluar ke tempat terbuka. Sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, dan ketika kedua tangannya berjuang untuk menarik moncongnya ke tempat terbuka, tanah di sekitarnya bergetar. Namun, saat itulah cahaya aneh di mata duniawi Taois tumbuh lebih intens. Dengan cepat melakukan gerakan mantra, ia menyebabkan intisari kehidupan dan kematian membentuk dua pedang, satu hitam, satu putih, yang kemudian menebas kedua tangan yang cakar. Pedang hitam yang melambangkan kematian menusuk ke salah satu tangan, menyebabkannya layu dengan cepat, seolah-olah sekarat. Adapun pedang putih yang mewakili kehidupan, itu mendorong begitu banyak kekuatan kehidupan ke tangan itu sehingga tangan itu tampaknya tidak mampu menerimanya, dan akan segera meledak. Kekuatan kedua pedang membawa rasa sakit yang hebat, serta raungan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari roh esensi kehidupan Bai Xiaochun, yang baru saja akan muncul di tempat terbuka. Kemudian, dalam sebuah adegan yang Bai Xiaochun tidak akan pernah bisa melupakan, tanah mulai runtuh ketika kepala yang sangat besar meledak ke tempat terbuka. Kepala yang sangat besar sehingga dunia lorong energi tampaknya tidak mampu menahannya. Itu tampak seperti naga, dan juga seperti kura-kura. Warnanya hitam pekat, mulutnya yang menganga penuh dengan taring seperti gunung yang membuatnya menyerupai buaya. Melepaskan auman yang menggetarkan dan mengguncang-guncang di bumi, meraung ke bawah dan melahap kedua pedang. Pedang esens tidak mampu menghindar, dan ditelan. Kemudian, kepala roh esensi kehidupan besar menerjang ke depan dan menabrak penghalang melindungi wilayah Dantian. Semuanya bergetar hebat, dan mulai retak dan hancur, bahkan penghalang. Bahkan, celah besar telah ditinju ke dalamnya. Namun, dampaknya terlalu besar untuk ditanggung oleh roh esensi kehidupan. Membiarkan jeritan kesakitan, itu menyusut kembali, menghilang ke rawa, yang kemudian menghilang dengan sendirinya. Itu semua terjadi terlalu cepat, meninggalkan Bai Xiaochun berdiri di sana dengan mata lebar. Meskipun dia tidak bisa memastikan, sepertinya roh esensi hidupnya terlalu bersemangat untuk menyerang, dan dalam kesegarannya telah membunuh dirinya sendiri secara tidak sengaja. Tunggu, apakah itu buaya? Namun, tidak ada waktu baginya untuk duduk memikirkan tentang esensi kehidupannya. Mengabur, dia menembak ke arah lubang yang terbuka di penghalang, dan bersiap untuk memasuki wilayah Dantian. Sebelum dia bisa mencapainya, Dawis duniawi tiba-tiba tidak menemukan apa-apa, lalu muncul kembali tepat di depannya. Menjangkau dengan tangan kanannya, dia dengan tenang berkata, "Jangan lewat." "Persetan aku tidak akan." Bai Xiaochun meraung. Dia tidak menghormati Taois duniawi. Dia hanya tahu bahwa orang di depannya tidak benar-benar Taois duniawi. Selanjutnya, dia terburu-buru. Kemarahan melebar, ia memanggil sihir tingkat purba yang ia dapatkan pencerahan setelah mendapatkan aliran ki dari dunia abadi. "Dunia abadi," teriaknya. Dalam sekejap mata, kekuatan basis budidayanya hampir sepenuhnya habis. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan aliran ki dari dunia abadi untuk mendorong teknik magis yang memanggil versi ilusi dari reruntuhan dunia abadi. Mereka sangat besar, dan pada saat yang sama, sangat kuno. Aura dari dunia abadi jelas hadir, dan tanpa jeda, itu hancur di Tao duniawi.
Daerah di sekitar Taois duniawi mulai tenggelam ketika reruntuhannya bertindak seperti pasir, menguburnya dan mengikatnya di tempatnya. Untuk pertama kalinya, ekspresi duniawi Taois berkedip. Saat dia melihat-lihat reruntuhan dunia abadi yang menguburnya, matanya menjadi kosong. Dan pada saat kekosongan itulah Bai Xiaochun menggunakan sedikit energi terakhir yang dia miliki, untuk memasuki wilayah Dantian. Saat dia melakukannya, kekuatan garis keturunan di dalam dirinya melonjak, menciptakan cahaya yang menyilaukan yang bisa dilihat oleh semua pembudidaya di domain abadi-abadi. Kemudian, strip pemeteraian yang pergi dari dahi mortal renegade sampai ke dantiannya mulai bersinar. Saat kekuatannya menumpuk, itu menjadi seperti jaring besar yang membentang untuk menutupi penguasa yang berjuang dan mengikatnya erat-erat. Bab 1267, Meteorit Mengikat Dunia. Orang-orang dari domain abadi-abadi baru saja menyaksikan garis keturunan penyegelan garis keturunan Saint Emperor. Tapi sekarang, Bai Xiaochun telah memperbaiki jalur penyegelan garis keturunan Ark Ancestor. Pada saat ini, satu strip pemeteraian tetap kuat, sementara dua lainnya telah dihancurkan. Dahi mewakili akal ilahi, dan wilayah dantian mewakili basis kultivasi. Dari itu dapat dilihat bahwa, bertahun-tahun yang lalu ketika Eternal Suns pernah hidup, Ark Ancestor adalah yang terkuat. Itu sebabnya strip penyegelan garis keturunannya menutupi area yang paling penting. Baru-baru ini, renegade mortal telah berjuang untuk membuka matanya dan terbangun, ke titik di mana seluruh tubuhnya bergetar. Tapi sekarang Bai Xiaochun telah memperbaiki strip penyegelan garis keturunan, perjuangan tidak mungkin. Renegade mortal diam. Pada saat yang sama, garis penyegelan garis keturunan teleportasi Bai Xiaochun kembali ke tempat terbuka, di mana ia muncul di langit, tepat di luar tubuh penguasa besar. Seketika, sorak-sorai bangkit dari para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di domain abadi-abadi. Ark Emperor, Ark Emperor, Ark Emperor, bersorak-sorai terdengar di dinasti Kaisar-Kaisar, dinasti Saint Kaisar, dan tentu saja dinasti Kaisar Lengkungan. Meskipun Bai Xiaochun tidak menghabiskan banyak waktu di dalam tubuh Sultan, itu masih merupakan periode di mana semua pembudidaya di domain abadi-abadi tahu bahwa kehidupan kolektif mereka berada di garis depan. Jika musuh legendaris dari Beyond bangun, semua orang tahu persis apa yang akan terjadi sebagai hasilnya. Saat ini, Saint Emperor menghela nafas lega, dan menatap Bai Xiaochun dengan perasaan yang sangat beragam. Jika bukan karena musuh dari Beyond, dia mungkin telah mencoba untuk mengambil keuntungan dari keadaan Bai Xiaochun yang melemah untuk mengambil kendali penuh dari domain abadi-abadi. Tapi sekarang dia hanya bisa tertawa kecil dan mengenyahkan pikiran seperti itu. Mengambil napas dalam-dalam, dia menembak ke arah Bai Xiaochun. Saat Bai Xiaochun melayang di sana di udara, dia bisa mendengar sorakan di bawah, dan bisa merasakan betapa bersyukurnya semua orang. Namun, ia tidak memanfaatkan situasi ini untuk menikmati kejayaannya. Dia hanya merasakan terlalu banyak tekanan untuk hal semacam itu. Setelah apa yang dia alami dalam proses memperbaiki strip pemeteraian, dia sampai pada pemahaman yang jauh lebih jelas tentang betapa luar biasanya renegade mortal. Tiga putra abadi tidak mampu membunuhnya, dan pada akhirnya mengorbankan diri hanya untuk menyegelnya. Bahkan Daois duniawi bisa melakukan lebih dari membencinya. Dengan demikian, saat Bai Xiaochun menatap kedaulatan besar yang menjulang di atas, hatinya dipenuhi dengan kegelisahan. Segalanya tampak berbeda sekarang. Untuk satu hal, renegade mortal sekarang ditutupi oleh celah dan celah yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan hasil dari perjuangannya. Retakan dan celah itu tidak ada di tubuhnya, melainkan di atas debu dan batu besar yang menumpuk di atasnya selama bertahun-tahun. Itu bahkan ketika Bai Xiaochun mendongak dengan gelisah ketika Saint Emperor mendekat. Saint Emperor dapat mengatakan apa yang ada dalam pikirannya, dan setelah beberapa saat berlalu, dengan tenang berkata, satu segel akan membuat kedaulatan terikat. Tetapi tidak untuk waktu yang lama. Paling-paling, itu akan berlangsung, selama setengah dari siklus 60 tahun. Petik 2 titik. Karena Saint Emperor memiliki warisan lengkap garis keturunannya, ia dapat menghitung jumlahnya dengan akurat. Di semua domain abadi-abadi, dia adalah satu-satunya orang yang tahu kebenaran.
Kata-katanya menyebabkan hati Bai Xiaochun mulai berdebar lebih banyak lagi. Dia tahu bahwa Saint Emperor tidak akan berbohong pada saat seperti ini. Mereka sekarang dihadapkan dengan hitungan mundur, yang akan berakhir dengan renegade mortal bangun. Begitu dia mulai berjuang, dia akan menghancurkan pita pemeteraian, dan membuka matanya. Suaranya dipenuhi dengan kepahitan. Saint Emperor melanjutkan, jika kita bisa menjadi penguasa dalam setengah dari siklus 60 tahun, maka mungkin kita memiliki kesempatan. Tetapi jika kita tidak bisa, maka nasib kita mudah dibayangkan. Dan tidak ada tempat bagi kita untuk melarikan diri. Saya menduga bahwa alasan Anda menjadi seorang Archaean tidak ada hubungannya dengan persetujuan Bunda Abadi. Anda pasti menemukan keberuntungan di dunia luar, mungkin dari penggemar yang berharga itu. Anda sudah melihat kekosongan di luar sana, bukan begitu? Dia menghela nafas. Bai Xiaochun diam sesaat. Kemudian, tepat ketika dia akan menjawab, dan bahkan ketika semua orang di Eternal Immortal Domain menghela nafas lega, sesuatu yang aneh terjadi. Serangkaian ledakan teredam bisa terdengar ketika bahu renegade mortal yang tersegel dan tidak bergerak mulai retak dan hancur, tampaknya karena kurangnya dua strip penyegelan garis keturunan lain. Saat puing jatuh ke bawah, itu menjadi awan meteorit, meluncur ke permukaan domain abadi-abadi. Yang terkecil di antara mereka adalah ukuran seseorang, sedangkan yang terbesar adalah sebesar gunung. Mereka semua bersinar dengan cahaya hitam yang mengejutkan yang membuat mereka tampak mampu menusuk apapun. Setelah melihat mereka, wajah Bai Xiaochun dan Saint Emperor jatuh, dan bahkan ketika mereka bersiap untuk memblokir jalan meteorit, meteorit itu semakin cepat. Suara gemuruh bisa terdengar ketika meteorit menabrak tanah, menyebabkan cahaya yang menyilaukan bersinar di mana-mana, tampaknya bersiap untuk mengikat seluruh dunia. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 meteorit pengikat dunia seperti itu mendarat di wilayah 3 dinasti kekaisaran. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, ketika cahaya hitam menyebar, ia mulai menyerap kekuatan hidup dari segala sesuatu di dalam batas-batasnya. Itu sangat mirip dengan apa yang terjadi bertahun-tahun lalu di dinasti Saint Emperor. Mengingat kecepatan penyebaran cahaya hitam, itu tidak akan memakan waktu lama sebelum itu mencakup semua domain abadi-abadi. Dan tentu saja, semua kekuatan kehidupan yang diserap akan dikirim ke tubuh renegade mortal, memberinya lebih banyak kekuatan untuk berjuang melawan pita pemeteraian. Kita harus melakukan sesuatu, sekarang. Hampir dengan panik, Saint Emperor segera mulai mengirimkan perintah kepada bawahannya. Bai Xiaochun melakukan hal yang sama. Sebagai tanggapan, para dewa dan dewa dari dinasti Arch Emperor dan dinasti Saint Emperor mulai bergegas ke arah cahaya yang mengikat dunia. Karena kaisar-kaisar jahat telah binasa, Pangeran Ur Iblis dan Celestial lainnya yang memimpin dalam dinasti kaisar jahat. Mereka tidak membutuhkan perintah dari Bai Xiaochun untuk memobilisasi para dewa dan mengambil tindakan. Bai Xiaochun bahkan melangkah lebih jauh dengan memanggil dua budak arkaannya dari kipas yang berharga, dan mengirim mereka ke medan pertempuran. Semua kekuatan dalam 3 dinasti kekaisaran besar bekerja bersama, bergabung dengan dua budak kuno. Adapun Bai Xiaochun dan Saint Emperor, mereka menemukan area ikatan yang paling kuat, dan memfokuskan upaya mereka di sana. Saint Emperor terkejut melihat dua budak arkeologi Bai Xiaochun, tetapi pada saat yang sama, itu tiba-tiba memperkuat kepercayaannya pada peluang Eternal Immortal Domains untuk bertahan hidup. Dia fokus pada puncak gunung yang luas yang sedang diserang, sedangkan Bai Xiaochun menuju ke yang terbesar dari meteorit, yang telah jatuh seperti pulau besar di tengah laut abadi. Bai Xiaochun cemas dan lelah, dia baru saja kembali ke Eternal Immortal Domains, hanya untuk dipaksa untuk menyelamatkan Raja Hantu Raksasa, melawan Kaisar Vile Penipu. Dan kemudian belajar tentang garis penyegelan garis darah pada renegade mortal yang sedang rusak. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk memperbaiki pita segel yang terhubung dengan garis keturunannya, seluruh dunia berada di bawah ancaman. Dia kelelahan baik secara fisik maupun mental, tetapi tidak punya pilihan selain untuk menyatukan dirinya dan terbang di atas laut abadi. Dia sama sekali tidak ragu menggunakan unding hex miliknya untuk menambah kecepatan. Menusuk ke area hitam yang sudah diikat, ia menemukan dirinya di dunia simpul. Terkejut,
dia melihat sekeliling pada daerah tanpa air laut, dan hanya tanah hitam. Di kejauhan ada gunung berapi, yang jelas telah dibentuk oleh meteorit. Asap hitam yang menyembur keluar dari gunung berapi itu adalah kegelapan yang sama yang mengikat dunia. Setelah mengirimkan beberapa perasaan ilahi, ia terkejut ketika ia melihat hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya mengintai. Pada saat ini, tidak mungkin untuk mengatakan apakah mereka bertanggung jawab atas penyebaran asap, atau apakah asap itu hanya membawa mereka. Begitu hantu jahat melihat Bai Xiaochun, mereka melolong dan mulai menyerbu ke arahnya. Spektre iblis ini berbeda dari momok bayangan di tubuh penguasa. Hanya butuh beberapa saat bagi Bai Xiaochun untuk menyadari bahwa mereka sebenarnya jiwa pendendam. Bai Xiaochun memiliki banyak cara untuk berurusan dengan jiwa. Menghirup nafas lega, dia melambaikan tangannya untuk menghasilkan pil konvergensi jiwa dalam jumlah besar, yang kemudian dia lemparkan keluar di depannya. Jika aku tahu bahwa Mortal Renegade memiliki semua jiwa ini, maka aku tidak akan pergi ke kehampaan. Mengibaskan lengan bajunya, dia melanjutkan ke daerah terpencil di depan. Bab 1268, Apa Adrak? Kembali ketika Renegade Mortal memusnahkan semua orang di langit berbintang, jiwa-jiwa pembalasan yang dihasilkan dinodai oleh auranya, dan menjadi hantu jahat ini. Yang pernah menjadi teror dari siapapun yang menghadapi mereka dalam pertempuran. Karena mereka sudah mati, mereka tidak takut ditebang dalam pertempuran, dan sebenarnya tidak dapat dimusnahkan tanpa menggunakan kemampuan ilahi yang sangat kuat atau teknik magis. Sebagian besar metode lain tidak berguna melawan mereka. Hanya beberapa kelompok di langit berbintang yang memiliki kemampuan ilahi yang dapat menargetkan tubuh jiwa. Mereka adalah orang-orang yang ditangani secara pribadi oleh Renegade Mortal. Untuk sebagian besar, pasukan besar hantu jahatnya adalah senjatanya yang paling mematikan dan menakutkan. Kembali ketika tiga Eternal Sons mengorbankan diri untuk menyegel Mortal Renegade, pasukannya telah ditarik ke dalam dirinya, di mana mereka tidur selama bertahun-tahun bersamanya. Sekarang setelah Mortal Renegade mulai bangun, begitu juga pasukan hantu jahatnya. Ketika potongan-potongan daging dan darahnya jatuh dalam bentuk meteorit, mereka mulai mengikat dunia, menyebar perlahan untuk menutupi semua domain abadi-abadi. Pada saat yang sama, siapapun yang memasuki area itu akan cepat dilahap. Namun, sekarang mereka telah bertemu Bai Xiaochun. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak jiwa yang telah ditangkap Bai Xiaochun dalam hidupnya, dan berapa banyak yang telah ia gunakan dalam necromancy-nya. Jumlahnya mungkin melebihi populasi saat ini dari domain abadi-abadi. Plus, ketika Anda menambahkan dalam perjalanannya melalui kekosongan, ketakutannya pada hantu telah berubah menjadi kebalikannya. Dari semua hal yang dia takuti dalam hidup, dia paling tidak takut pada hantu. Ketika dia melihat segerombolan hantu setan yang geram dan ganas melaju ke arahnya, dia tersenyum. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mengirimkan seluruh koleksi Soul Convergence Pills, yang meledak menjadi pusaran yang menyeret hantu terdekat ke arah mereka. Para hantu berjuang, tetapi tidak berdaya untuk melawan pasukan yang menyeret mereka ke tempat-tempat konvergensi. Sekarang, mereka tampak lemah dan tidak berdaya, dan hanya bisa melolong ketika mereka diseret ke beberapa lusin bola jiwa. Masing-masing bola itu berisi hantu yang tak terhitung banyaknya, semuanya melolong dan saling mematahkan semangat, berjuang untuk mendapatkan gratis. Tiba-tiba, Bai Xiaochun merasakan keletihannya berubah menjadi relaksasi, dan bahkan kegembiraan. Bergerak, dia mulai mengumpulkan bola jiwa di satu lokasi demi satu. Seandainya saja hal-hal semudah ini kembali ke lorong energi itu. Sambil menghela nafas, dia mengumpulkan seluruh rangkaian bola jiwa. Dan kemudian melihat-lihat gerombolan hantu jahat yang masih bergegas menuju ke arahnya. Mata berkilauan dengan keinginan untuk melakukan pertempuran, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tangisan panjang. Ayo, hari ini, kalian semua akan tahu persis betapa hebatnya Lord Bai. Dengan itu, dia membuang lebih banyak pil konvergensi jiwa, menjadi seberkas cahaya yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Pada akhirnya, pasukan menakutkan dari hantu jahat berkurang menjadi hanya beberapa jiwa pengembara. Siapapun dari mereka yang tersisa akan melarikan diri segera setelah Bai Xiaochun mendekat.
Kembali ketika mereka menyapu langit berbintang, mereka telah bertemu lawan yang menakutkan, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menandingi Bai Xiaochun, yang seperti raja semua setan. Dia telah mengumpulkan sekitar 30% jiwa sebanyak yang dia kumpulkan dalam perjalanannya melalui kekosongan. Bahkan, itu sangat mudah sehingga, selain mengumpulkan jiwa-jiwa, dia menyulap beberapa api di samping. Dengan bahan-bahan yang ada di tangannya, ia mampu membuat segala macam nyala api multiwarna, mengirimkan cahaya yang berkilauan ke segala arah. Tak lama, hantu jahat takut Bai Xiaochun lebih dari siapapun selain renegade mortal. Mereka tidak memiliki kesadaran nyata, tetapi mereka dapat merasakan betapa berbahayanya dia, dan tidak berani mencoba untuk melawannya. Mereka hanya bisa berharap bahwa mereka lebih cepat daripada saat mereka melarikan diri. Pada kesempatan lain, Bai Xiaochun mungkin tidak berminat untuk mengejar mereka, tetapi melihat seberapa banyak kekayaan yang ada, dia menuju ke gunung berapi di tengah-tengah daerah yang terikat ini. Tidak ada yang bisa menghalanginya, dan dengan demikian, tak lama kemudian dia tiba di gunung berapi, yang segera dia pindai dengan indera ilahi. Seketika, matanya menyala karena penasaran. Di dalam gunung berapi ada gerbang batu kuno. Tampaknya memancarkan sensasi zaman kuno, dan terpancar lolongan teredam. Sebenarnya, itu kurang dari gerbang dan lebih dari kerangka batu, di dalamnya ada membran, riak yang kacau yang menyerupai air. Selaput berdenyut masuk dan keluar, seolah-olah sesuatu di dalamnya berjuang untuk membebaskan diri, dan memasuki bagian dunia yang terikat. Pemandangan itu menyebabkan murid-murid Bai Xiaochun mengerut. Namun, ia segera merasakan bahwa apapun yang ada di sisi lain hanya pada tingkat Arkayan. Santai sedikit, dia menembak ke arah gunung berapi. Meskipun gunung berapi terus mengeluarkan asap hitam, itu tidak mempengaruhi Bai Xiaochun sama sekali, berkat fluktuasi yang bergulir darinya dan mendorong asap menjauh. Karena itu, seperti kilatan petir, dia menembak ke gunung berapi dan muncul tepat di depan gerbang batu. Ketika dia melakukannya, entitas di sisi lain sepertinya merasakan kehadirannya, dan memancarkan lolongan yang bisa mengguncang langit dan bumi. Tiba-tiba, sebuah lengan besar menjulur dari dalam, mendorong selaput seolah-olah untuk mematahkannya. Jelas, entitas ini adalah hantu setan lain, meskipun berbeda dari yang lain dari jenisnya. Itu jauh lebih kuat, berada di level Archayan. Selain itu, tubuh jiwanya utuh dan lengkap, sangat berbeda dari jiwa kuno yang diperoleh Bai Xiaochun dari istana yang ia temui dalam kehampaan. Rupanya, hantu setan khusus ini seperti semacam jenderal di dalam pasukan renegade mortal. Dengan waktu yang cukup, ia akan menembus membran, dan tiba untuk mengambil kendali atas wilayah bumi yang terikat ini. Pada titik itu, akan butuh sedikit usaha dari pihak Bai Xiaochun untuk mengusirnya. Lagi pula, hantu iblis kuno dapat memberikan kontrol yang sangat besar atas tentara. Dan meskipun pil konvergensi jiwa Bai Xiaochun masih akan bekerja dalam situasi seperti itu, mereka pasti akan kurang efektif. Sayangnya untuk hantu arka yang sial ini, Bai Xiaochun tidak hanya tiba lebih cepat dari yang diperkirakan orang, tetapi dia juga memiliki metode untuk menangkap tubuh jiwa. Karena itu, sebelum hantu setan bahkan bisa keluar ke tempat terbuka, dia ada di sana untuk menghalangi jalannya. Marah, hantu setan mengeluarkan lolongan, serta dinginnya es, ketika mulai merobek membran. Cara lain yang hantu setan ini berbeda dari rekan-rekannya adalah bahwa, itu sadar, dan bahkan memiliki akal ilahi. Kamu beruntung kali ini, hantu itu berteriak dengan marah. Jika diri saya yang sebenarnya ada di sini, saya akan memotong Anda di tempat Anda berdiri. Namun, kamu tidak perlu sombong. Tak lama, seluruh pasukan tuanku akan tiba, dan diriku yang sebenarnya bersamanya. Kami akan mengisi tanah dan membawa orang-orang Anda untuk menjadi bagian dari pasukan hantu jahat kami. Petik 2 titik titik. Dengan itu, tangan mulai tenggelam kembali ke membran. Sebelum itu bisa menghilang, bagaimanapun, Bai Xiaochun berkedip beberapa kali dan kemudian melangkah maju. Menjangkau, dia meraih tangan itu, yang hampir tampak seperti sarung tangan, mengingat bagaimana selaput menutupinya. Hei, apa terburu-buru? Karena kamu ada di sini, aku bisa membantumu.
Tidak mungkin Bai Xiaochun hanya akan membiarkan hantu setan Arkayan melarikan diri. Itu terlalu berharga. Mengejutkan hantu setan, Bai Xiaochun memanfaatkan kekuatan tubuh kedagingan dan basis kultivasinya, melepaskan kekuatan yang luar biasa ketika ia mulai menarik lengannya kembali. Bab 1269, pulang. Bai Xiaochun sebenarnya sangat kuat, terutama ketika dia pergi keluar. Dia bahkan memanfaatkan aura kedaulatan di lengan kanannya, yang memungkinkannya untuk dengan mudah menyeret hantu setan sepenuhnya keluar melalui gerbang batu. Itu terjadi begitu cepat sehingga hantu itu hampir tidak bisa percaya apa yang sedang terjadi, dan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, dia berdiri di sana tepat di depan Bai Xiaochun. Dia tampak seperti pria parubaya dengan rambut acak-acakan, yang sekarang berdiri di sana, menatap Bai Xiaochun dengan tatapan kosong di matanya. Kemudian dia menatap dirinya sendiri, dan jika dia bisa, akan mulai meneteskan keringat dingin. Dia tahu persis betapa sulitnya membran itu, lagi pula, dia telah berjuang dengan sia-sia untuk beberapa waktu sebelumnya. Kemudian, datanglah pemuda yang kurus dan berwajah adil ini, yang dengan mudah membukanya. Yang lebih penting lagi, sekarang karena dia tidak memiliki gerbang batu dan selaput untuk berdiri di antara mereka. Dia menyadari bahwa aura Bai Xiaochun sudah cukup untuk membuatnya gemetar secara fisik. Hei, senior, katanya, ini hanya kesalahpahaman. Kata Bai Xiaochun ingin tahu. Kamu tipe jiwa yang sangat spesial, bukan? Tidak, ini semua hanya kesalahpahaman. Tenang, senior, ya, aku akan kembali sekarang. Dengan itu, dia berputar dan menerjang ke gerbang. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa ia bergerak dengan kecepatan luar biasa, ia dengan cepat terhenti ketika Bai Xiaochun meraih lengannya. Kemudian dia melihat senyum misterius Bai Xiaochun, dan wajahnya jatuh. Itu benar-benar kesalahpahaman. Dia meratap. Aku baru saja menembakkan mulutku, itu saja. Untuk apa kau terburu-buru? Bai Xiaochun menyela. Sepertinya bagiku bahwa kita berdua terhubung oleh takdir. Kamu benar-benar berbicara seperti aku. Bersihkan tenggorokannya, dia menyeret hantu jahat itu kembali. Namun, saat itulah hantu itu tiba-tiba memamerkan taring dan cakar, dan mencoba menerkam Bai Xiaochun. Kekuatan kuno yang penuh dengan serangannya sudah cukup untuk memberi Saint Emperor beberapa masalah serius. Tapi Bai Xiaochun berbeda. Dia tidak takut pada pertempuran jarak dekat. Subscribe channel Anda. Ya, apa yang kita miliki di sini? Serang aku. Melotot, Bai Xiaochun mengeluarkan lidah api multiwarna dan menghancurkannya ke hantu jahat, yang menjawab dengan jeritan kesakitan. Metode Bai Xiaochun memang sangat berbahaya bagi tubuh jiwa. Setelah semua, nyala api multiwarna disulap menggunakan jiwa, dan sangat efektif dalam mengalahkan mereka. Selanjutnya, lebih banyak teriakan terdengar saat Bai Xiaochun terus melampiaskan kemarahannya pada hantu setan yang licik. Tak lama, jeritan itu menjadi permohonan belas kasihan. Maaf, Senior Aye, jangan pukul saya. Ini adalah kesalahanku. Biarkan aku pergi. Aku hanya ingin pulang. Momok berteriak itu semakin lemah saat ini. Akhirnya, Bai Xiaochun sedikit berhenti, di mana hantu itu berjuang untuk merangkak kembali ke gerbang batu. Di tengah jalan, Bai Xiaochun meraih kakinya dan menyeretnya kembali. Kamu tidak kemana-mana. Ambil ini. Memelototi, dia mengambil api multiwarna lain dan membantingnya ke tanah, menyebabkan api menyala ke segala arah. Saat api memenuhi bagian dunia yang terikat, para hantu jahat lainnya yang bersembunyi mulai menjerit ketika mereka dihancurkan. Aku mohon padamu, biarkan aku pulang. Saya tidak tahan lagi. Ketakutan, hantu jahat itu mulai meratap. Sementara itu, Bai Xiaochun mengangkat kakinya dan membantingnya ke tanah. Boom terdengar ketika seluruh area terikat mulai runtuh. Tanah pertama-tama, lalu gunung berapi, dan kemudian gerbang batu. Ketika gerbang batu mulai runtuh, hantu kuno berjuang dengan panik untuk mencapainya, sampai Bai Xiaochun mencengkeram kakinya dan menyeretnya kembali. Masih berusaha membuat istirahat untuk itu. Spektre iblis begitu takut bahwa dia menggigil dan kemudian pingsan, banyak yang mengejutkan Bai Xiaochun.
Namun, dia jelas spesimen yang sangat bagus, dan karena itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan melemparkannya ke tasnya. Kemudian dia melihat sekeliling kelautan api yang membakar yang memakan seluruh bagian dunia yang terikat. Tak lama, semuanya hancur berkeping-keping. Setelah wilayah dunia terikat terbesar lenyap, Bai Xiaochun terbang ke udara dan mengirim indera ilahinya ke seluruh domain abadi-abadi. Segera menangkap lebih dari 100 simpul kecil yang naik seperti gelembung di berbagai daerah. Titik-titik. Jika Anda menyamakan domain abadi-abadi dengan seseorang, maka itu seperti bisul ganas, mengerikan dalam penampilan, merusak segala sesuatu di dalam dan di sekitar mereka. Ekspresi tidak sedap dipandang, dia kabur menuju dinasti Ark Emperor. Jelas, dinasti Ark Emperor adalah hal pertama yang ada di pikirannya. Dia menghancurkan setiap dunia simpul yang dia temui dengan Soul Convergence Pills dan Lautan Api. Dia bergerak tanpa henti, bergerak dari satu ke yang lain, sampai hampir semua area di dinasti Kaisar Ark sudah jelas. Tentu saja, beberapa area ditangani oleh Grand Heaven Master, Gongsun Wanner, dan pakar top lainnya. Namun, tidak ada waktu untuk istirahat. Selanjutnya, mereka menuju ke dinasti Vile Emperor, di mana mereka segera bergabung dengan pasukan dari Sein Emperor. Tak lama, Bai Xiaochun dan Sein Emperor bekerja bersama, mengeluarkan bisul ganas dari permukaan domain abadi-abadi. Domain abadi-abadi sekarang penuh dengan kawah yang terkorosi, dan telah kehilangan banyak tenaga hidup. Pada saat yang sama, sementara renegade mortal tidak terlihat berbeda dari sebelumnya, pemeriksaan dekat akan mengungkapkan bahwa area tertentu di dahinya mulai bersinar kurang cerah dari sebelumnya. Sein Emperor mendongak sejenak, menghela nafas, dan kemudian berbalik ke Bai Xiaochun, ke arah yang dia genggam dan membungkuk dalam-dalam. Ark Emperor, aku akan kembali ke dinasti Sein Emperor untuk menenangkan rakyatku. Setelah itu, saya akan datang ke ibu kota Anda untuk membahas langkah selanjutnya. Dia berbicara dengan sangat sopan, baik dalam hal nada suaranya maupun kata-katanya. Menghela nafas, Bai Xiaochun mengucapkan selamat tinggal padanya, lalu berdiri di udara menatap renegade mortal. Mempertimbangkan semua yang telah terjadi, dia sekarang merasakan lebih banyak tekanan daripada sebelumnya. Dia merasa seperti ada pisau tajam yang tergantung tepat di atas kepalanya, siap untuk jatuh kapan saja, tak terbendung dan tidak mungkin untuk bertahan melawan. Sein Emperor mengatakan bahwa segel penyegelan akan berlangsung selama setengah dari siklus 60 tahun. Namun setelah apa yang baru saja terjadi, saya ragu itu akan selama itu. Fakta bahwa renegade mortal dapat terbangun setiap saat mengisi Bai Xiaochun dengan sensasi intens krisis mematikan, sesuatu yang membuatnya merasa sangat gelisah. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pertunjukan itu. Dia perlu menghibur dan mendorong orang-orang dari dinasti Ark Emperor, terutama teman-teman dan keluarganya. Jika hari itu benar-benar datang, maka aku hanya harus menggunakan kipasku untuk mengambil sebanyak mungkin orang. Bahkan pemikiran itu memancing. Lagi pula, menempatkan orang dalam kipas tidak akan membuat mereka lebih aman. Satu-satunya alasan kipas itu masih ada adalah karena mortal renegade telah disegel. Begitu dia bangun, akan mudah baginya untuk menemukan dan menghancurkannya seperti membalikkan tangannya sendiri. Hati tenggelam lebih dari sebelumnya, Bai Xiaochun akhirnya berbalik dan terbang menuju istana kekaisaran di Ark Emperor City. Di sana, Grand Heaven Master dan para celestial lainnya menyambutnya dengan busur formal. Meskipun mereka tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang masalah ini seperti Bai Xiaochun dan Sein Emperor, mereka tahu lebih dari sekadar pembudidaya rata-rata. Selain itu, mereka juga tahu bahwa semakin mematikan krisis, semakin mereka harus bergantung pada Bai Xiaochun. Oleh karena itu, salam yang mereka tawarkan adalah mereka yang benar-benar setia, dan juga, permohonan perlindungan, Raja Hantu Raksasa telah lama kembali, dan sekarang sudah bangun. Setelah dia mengetahui tentang semua yang telah terjadi, dan mengetahui bahwa sumbu pepatah telah dinyalakan dengan penguasa besar di langit, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bai Xiaochun berdiri di sana dengan tenang, dan semua orang memandang dengan gugup. Tidak ada yang mengatakan apapun. Zhou Zimo dan Song Junwan ada di sana, seperti juga Hou Xiaomei,
yang perutnya sekarang Pada sangat saat besar. Bai Xiaochun tidak hadir, masalah Mereka yang semua menjadi tampak perhatian sangat nasional cemas. ditangani oleh Zhou Zimo, Song Setelah Junwan, beberapa saat, Hou Bai Xiaomei, Xiaojun Grand Heaven mendongak, Master. dan senyum tipis bisa terlihat di wajahnya. Jangan khawatir, semuanya. Segalanya akan baik-baik saja. Bab 1270, Keluarga. Semua orang yang hadir sangat dekat dengan Bai Xiaochun, atau seorang celestial. Kebanyakan tahu orang macam apa dia, dan yang lain adalah tipe yang tidak akan mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Setelah hening sejenak, semua orang mengangguk pahit. Akhirnya, mereka berpencar, terbungkus dalam kebingungan, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Bahkan Grand Heaven Master, yang merupakan ahli plot dan skema, tidak berdaya untuk melakukan apapun dalam situasi seperti ini, dan tampaknya bertambah tua karenanya. Bai Xiaochun hanya menyaksikan mereka pergi. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, tidak yakin bagaimana menghibur mereka, dan hanya diam saja. Segera, satu-satunya orang yang tersisa di aula istana adalah Zhou Zimo, Song Junwan, Hou Xiaomei, dan Gong Sun Waner. Ketika datang ke Gong Sun Waner, tiga wanita lainnya sudah lama menyadari bahwa dia memiliki semacam hubungan khusus dengan Bai Xiaochun. Meskipun Song Junwan dan Zhou Zimo awalnya mengesampingkannya, Hou Xiaomei telah berjuang dengan masalah ini untuk sementara waktu. Sampai dia sampai pada kesimpulan bahwa memiliki tuannya dalam kelompok dengan mereka akan menguntungkannya. Dan sekarang, di saat krisis yang akan datang, dan menghadapi masa depan yang tidak diketahui, Song Junwan dan Zhou Zimo bertukar pandang, menghela nafas, dan akhirnya menerima Gong Sun Waner. Waktu yang mereka miliki terbatas, dan Bai Xiaochun tahu bahwa sebuah bencana akan datang yang tidak dapat dia atasi dengan mudah. Awalnya, dia berasumsi bahwa tekanan itu akan menakutkan. Namun, dengan semua wanita di sekitarnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak setakut yang dia kira. Sebenarnya, dia menyadari bahwa dia merindukan mereka, dan pada kenyataannya, agak bersalah karena sebagian besar waktunya di domain abadi-abadi telah dihabiskan untuk budidaya. Dan untuk mendirikan dinasti Ark Emperor. Untuk waktu yang lama, dia khawatir orang akan melihat kenyataan bahwa banyak dari kekuatannya yang diduga adalah tipuan, yang dapat menyebabkan kejatuhan bangsa. Karena itu, ia tetap sepenuhnya fokus pada kultivasi. Apakah itu untuk tujuan membangkitkan Bai Hao, atau untuk mencapai alam arcayan, dia telah bekerja begitu keras, bahwa dia telah melupakan hal yang paling penting dari semua. Keluarga. Lupa bahwa ada banyak alasan, pada akhirnya, dia tidak cukup memperhatikan keluarganya. Dia tidak menghabiskan waktu bersama mereka. Mungkin tanpa bencana yang akan datang, dia tidak akan menyadarinya. Dan mungkin jika dia menyadarinya, dia tidak akan pernah bisa menemukan keseimbangan yang tepat antara kultivasi dan keluarga. Pria sering memikul tanggung jawab untuk menangani hal-hal seperti itu, dan dengan kepribadian seperti Bai Xiaochun, yang menjadi tugas yang lebih sulit. Sekarang, bencana menjulang, dan waktu sangat terbatas. Dan sayangnya, hanya dalam keadaan itulah dia menyadari pengawasannya. Sambil mendesah, dia melangkah maju untuk merangkul keempat wanita itu. Bagaimana Dabao dan Xiao Xiao? Tanyanya dengan lembut. Sebagai seorang ayah, rasanya aneh perlu mengajukan pertanyaan seperti itu, dan hanya pergi lebih jauh untuk memperkuat seberapa banyak kultivasinya telah membawanya pergi. Tidak hanya dari mitra Daoisnya, tetapi juga anak-anaknya. Mereka berdua dalam meditasi terpencil, jawab Song Junwan pelan. Bai Xiaochun mengirim akal ilahi, dan segera menemukan dua kamar pribadi di mana Dabao dan Xiao Xiao berada. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali dia melihat mereka. Selama perjalanannya di kehampaan, dia sesekali kembali, tetapi tidak pernah bisa menghabiskan banyak waktu dengan mereka. Keduanya masih muda, tetapi dalam hal budidaya mereka memiliki akses ke energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi di domain abadi-abadi. Serta bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, mereka sangat berbakat untuk memulai. Meskipun keduanya kira-kira berusia 20-an, Xiao Xiao sudah berusaha untuk menerobos ke alam surgawi. Dia sangat putri Bai Xiaochun dan Song Junwan, dan telah mewarisi jasa dari keduanya. Dia sangat cantik, dan juga sangat cerdas. Satu lirikan sekilas padanya,
dan siapapun akan menyadari bahwa dia imajinatif dan penuh perhitungan. Dabao sedikit di belakang kakak perempuannya, berada di lingkaran besar alam demigod. Dia sangat mirip ayahnya, tetapi tidak ada yang akan menggambarkan dia sebagai orang yang cerdas seperti saudara perempuannya. Dia menerima semuanya dengan lambat. Dari ketampanannya yang dipahat, adalah mungkin untuk melihat betapa ulet dan gigihnya dia. Faktanya, satu cara yang baik untuk menggambarkannya adalah Bai Xiaochun yang tidak takut mati. Setelah melihat putra dan putrinya dengan akal ilahi, Bai Xiaochun tersenyum. Kemudian ia memusatkan perhatiannya pada 4 mitra Daoisnya, dan tatapannya akhirnya tertuju pada perut Hou Xiaomei yang bengkak. Jelas, dia mencapai tanggal jatuh tempo. Dia sudah lama datang untuk merasakan fluktuasi darahnya sendiri di dalam Hou Xiaomei, dan sekarang dia menatapnya, dia memerah sedikit dan memeluk perutnya. Sambil tersenyum, dia melangkah maju dan memeluknya. Aku sudah memikirkan nama yang bagus, katanya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Hou Xiaomei menjadi tampak gugup. Song Junwan dan Zhou Zimo keduanya berkedip dalam ketakutan, dan mata Gong Sun Wan melebar menjadi silau. Suara sekeras besi, Gong Sun Waner berkata, tidak perlu bagi Anda untuk khawatir akan muncul dengan nama. Sebagai tanggapan, Hou Xiaomei menghela nafas lega. Bai Xiaochun berdehem beberapa kali, memandang berkeliling pada para wanita, dan memutuskan bahwa sekarang bukan saatnya untuk membahas masalah sensitif ini. Dan dengan demikian, hari-hari mulai berlalu. Untuk Bai Xiaochun, itu mengingatkannya pada hari-hari pertamanya di Spirit Stream Sect. Dia mengabaikan kultivasi, dan segala sesuatu yang lain dalam hal ini, sebagai gantinya memilih untuk bersama rekan-rekan Daoisnya, dan terus mengawasi Dabao dan Xiao Xiao. Dia juga menghabiskan waktu bersama Big Fatih Zhang dan teman-temannya yang lain. Tentu saja, ia juga menghabiskan waktu mengenang bersama Li Qinghou dan beberapa anggota generasi yang lebih tua. 3 bulan kemudian, Hou Xiaomei bersalin. Meskipun Song Junwan, Zhou Zimo, dan bahkan Gong Sun Waner telah melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegah Bai Xiaochun melanjutkan rencana penamaannya, dia adalah Kaisar Agung. Dan tidak dapat dengan mudah dihentikan. Dia sudah diam-diam membuat medali identitas untuk anak barunya, dengan nama yang terukir di permukaannya. Dan begitu anak itu lahir, ia segera mengumumkan nama itu di depan umum. Karena seberapa terkenalnya dia, berita itu segera menyebar ke seluruh dinasti Ark Emperor, dan pada saat para wanita mendengar, sudah terlambat untuk melakukan apa-apa tentang itu. Itu dia, Bai Xiaochun. Kamu mati. Nama seperti apa itu, Bai Xiaochun? Xiao Bao, kakak Anda memberi putra Anda nama yang hampir sama dengan diri Anda sendiri. Petik 2. Gong Sun Waner marah, dan untuk Song Junwan dan Zhou Zimo, ketika mereka memikirkan nama-nama anak mereka sendiri, mereka juga marah. Hei, Bai Xiaochun berkata dengan berani, bukankah Xiao Xiao nama yang bagus? Begitu juga Dabao, itu semua masuk akal. Putra tertua saya adalah Dabao, dan yang termuda adalah Xiao Bao. Lihat, mereka berdua harta karun. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, dia adalah ayah, dan karena itu, dia memiliki hak untuk memilih nama untuk anak-anaknya. Dan itu terutama benar mengingat betapa menakjubkan namanya sendiri. Pertengkaran tentang nama, dan kelahiran Bai Xiao Bao, untuk sementara meredakan beberapa tekanan yang membebani dinasti Kaisar Lengkungan. Orang-orang mulai tersenyum dan tertawa lagi, bahkan Grand Heaven Master dan pejabat penting lainnya. Raja Hantu Raksasa, Li Qinghou, dan para bidadari lainnya semuanya menghela napas lega ketika mereka melihat ketegangan di negara ini sedang mereda. Gong Sun Waner, Song Junwan, dan Zhou Zimo semua menyadari bahwa apa yang dilakukan telah dilakukan. Menimbang bahwa Bai Xiaochun telah mengumumkan nama itu di depan umum, itu tidak dapat diubah. Dan Hou Xiaomei hanya menghela nafas. Membelai pipi anaknya, dia memikirkannya, dan sampai pada kesimpulan bahwa dia bisa menerima nama seperti itu. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, Bai Xiaochun mengambil Xiao Bao dalam pelukannya dan mulai mengayun-ayunnya. Xiao Bao sedikit berbeda dari saudara-saudaranya.
Dia secara inheren tidak memiliki kodeks kematian seperti Dabao, juga tidak memiliki kodeks hidup selamanya seperti Xiao Xiao. Namun, dia memiliki aura tubuh Dao. Sebagian besar orang tidak akan bisa melihat itu, tetapi Bai Xiaochun memperhatikan dengan satu tatapan. Itu pasti tubuh Dao, sama seperti yang dimiliki oleh Taois duniawi. Ketika datang ke kultivasi, memiliki tubuh Dao berarti bahwa kultivator dapat berkembang dengan cepat tanpa rintangan atau hambatan. Meskipun Bai Xiaochun terkejut dengan perkembangan ini, dia tidak menyebutkannya kepada siapapun. Kepribadian Xiao Bao menjadi jelas segera setelah dia dilahirkan. Dari cara dia melihat sekeliling dengan mata lebar, Bai Xiaochun menyadari bahwa Xiao Bao kemungkinan besar mewarisi kepribadiannya yang sangat dapat diandalkan.